Seperti diketahui tadi kami sampaikan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai capaian yang telah kita lalui selama 10 tahun terakhir ini sebagai fondasi kita di dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dimana Indonesia dalam situasi yang relatif lebih baik. Hai, kami di kelompok 8 yang beranggotakan saya Bella Kusmedi, saya Butia Unak, saya Indrani, Saya Bimas Pragira. setelah tadi kita tonton ya mengenai kebijakan Keuangan tentang kebijakan makro di tahun depan. Nah, maka dari itu selain kebijakan ekonomi makro, kita juga perlu mengetahui tentang sejarah ekonomi makro. Maka dari itu jangan lupa ditonton video. Mengenai sejarah ekonomi makro, Sampai tonton. Bye bye. Hai, saya Butia Muntan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh yang bernama John Maynard Keynes. John Maynard Keynes merupakan salah satu ekonom Inggris yang lahir di Cambridge pada 5 Juni 1883. Beliau merupakan salah satu pendiri teori Keynesian atau biasa juga disebut dengan Bapak Makroekonomi. Beliau sekolah di salah satu sekolah ternama di Inggris, yaitu King College, Cambridge, atau biasa disebut dengan University of Cambridge, dan memperoleh gelar matematika di sekolah tersebut pada tahun 1905. Beliau menuangkan mengenai makroekonomi dalam buku yang berjudul The Theory, Employment, Interest, and Money. Nah, beberapa dari teman-teman sekalian nih penasaran mengenai bagaimana sih dari makroekonomi oleh Keynesian ini? Karena itu jangan lupa tonton video selanjutnya. baik, di sini saya Dimas Ragil akan menjelaskan mengenai teori ekonomi oleh John Maynard Keynes. Teori ekonomi John Maynard Keynes yang dikenal sebagai Keynesisme adalah salah satu konsep ekonomi makro yang paling berpengaruh. Nah, Keynesian sendiri adalah teori makro ekonomi tentang total pengeluaran dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output, lapangan kerja, dan juga inflasi. Nah, ini dikembangkan oleh ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes pada tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pemikiran awal John Maynard Keynes. Pemikiran awal dari John Maynard Keynes yaitu meyakini bahwa masalah ekonomi merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak bersifat khusus maupun terpisah. Ilmu ekonomi tidak hanya selalu berkaitan dengan keuangan sebagai bahasan utama dan uang sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Keynesianisme meyakini bahwa faktor-faktor lainnya juga memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi ekonomi di suatu negara. Salah satu pemikiran awal Keynes adalah bahwa pasar bebas tidak selalu dapat mengisi seluruh lapangan pekerjaan dan bahwa permintaan agregat akan menentukan tingkat keseluruhan kegiatan ekonomi. Keynes juga mempelopori revolusi dalam pemikiran ekonomi dengan menentang berbagai pemikiran ekonomi neoklasik. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya Bella Kusmedi akan menjelaskan revolusi Keynes. Ada dua pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu diawali dengan adanya Great Depression pada tahun 1929 sampai tahun 1933, perekonomian di berbagai negara besar ini mengalami masalah yang cukup besar. Yang pertama yaitu karena angka pengangguran yang meningkat, lalu output perekonomian yang berturun drastis, lalu investasi yang merosot tajam.
terjadinya kerusuhan ekonomi ini, depresi berlangsung cukup lama. Yang poin kedua yaitu pada tahun 1936 terbitlah buku yang berjudul General Theory of Utility, Interest and Money. Ini adalah karya dari ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes. Dia melontarkan pendapat untuk memperbaiki keadaan. Nah, setelah tadi teman-teman menyimak mengenai video sebelum-sebelumnya penjelasan mengenai teori John Maynard Keynes, apa sih yang menjadi latar belakang dari teori John Maynard Keynes dan juga revolusi Keynesian, setidaknya sedikit banyaknya teman-teman sudah mengetahui nih mengenai bagaimana sih secara teori John Maynard Keynes ini, dan diharapkan video yang tadi telah kami sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan dari teman-teman dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena itu, saya selaku perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.